Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah taala, di subuh kali ini akan saya ketengahkan kajian tafsir. Sebenarnya saya ingin mengkaji tafsir dari 3 juz belakang. Cuma ini karena momentum berdekatan dengan Idul Adha, maka saya akan sampaikan tafsir surah Al-Hajj ayat 27 ya, ayat 27. Tayyib, barakallahu fikum jamaah sekalian dirahmati Allah. Allah berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat 27, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Wa adzin, dan kumandangkan, sampaikan, perdengarkan, finnasi, kepada manusia, bil haji, dengan ibadah haji. Ya'tuka, maka mereka akan datang kepadamu menyambut panggilan ini, rijalan, mereka datang dengan berjalan kaki, wa ala kulli dhamirin, atau berkendara di atas unta yang kurus, ya'tina, yang mereka berdatangan, min kulli fajjin amik, dari setiap penjuru yang jauh. Barakallahu fikum. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Dalam surah Al-Hajj ini makanya dinamakan dengan surah Al-Hajj. Di dalamnya ada pembahasan tentang ibadah haji. Dan surah Al-Hajj ini adalah surah Madaniyah. Meskipun syariat ibadah haji itu sudah ada dari sejak zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam, tapi tetap surah Al-Hajj secara fase turunnya disebut dengan surah Madaniyah, yakni yang turun setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu di antara karakter surah Madaniyah adalah di dalamnya berbicara tentang ayat-ayat hukum, ya. Di dalamnya berbicara tentang ayat-ayat hukum, dan di sini berbicara tentang hukum ibadah haji, berbicara tentang ibadah kurban. Di dalam surah Al-Hajj Allah Ta'ala ya menyebutkan tentang ibadah haji dan ibadah kurban. Taib, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Allah memerintahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di dalam ayat ini Allah cerita tentang perintahnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab beliau, nadi fin nasi da'iyan lahum ilal haji ila hadzal baitil ladzi amarnaka bibina'ihi. Wahai Ibrahim, berdirilah kamu untuk memanggil orang-orang agar mereka melakukan ibadah haji di Baitullah Al-Haram ini, yang sudah aku perintahkan kepadamu untuk membangunnya. Dan sebenarnya yang membangun Ka'bah pertama kali siapa? Nabi Adam alaihissalam, ya, Nabi Adam
alaihissalam menurut pendapat mayoritas ulama, diantaranya Al-Imam Al-Qurtubi dan Imam At-Tabari rahimahullah. Berdasarkan hadis, Nabi pernah ditanya sama Abu Dzar, ya, tentang masjid yang pertama kali, ayyu masjidin wudi'a awal, masjid apa yang pertama kali dibangun? Maka Rasulullah SAW menjawab, Al-Baitul Haram, Makkah Al-Mukarramah. Dan ayat juga menjelaskan itu dalam surah Ali Imran. Allah Ta'ala berfirman, Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Dalam surah Ali Imran ayat sekitar ayat 90-an ya. Wa inna awwala baitin, sesungguhnya rumah yang pertama kali, wudi'a linnas, yang dibangun untuk manusia, lalladzi bi Bakkah, itu adalah rumah yang berada di Bakkah. Bakkah itu Makkah. Bahasa Arab itu kadang ya memiliki ejaan berbeda-beda sesuai dengan 7 suku besar. Makanya kadang Arab Yaman dengan Arab Makkah itu memiliki beberapa perbedaan dalam pengucapan lafaz. Makanya Makkah itu dalam bahasa Arab bisa apa? Bakkah. Maka bisa pula dibahasakan dengan Bakkah. Di antara dalilnya adalah Al-Quran ini. Dan Al-Quran itu turun dengan 7 dialek, ya, 7 dialek bahasa Arab. Dia adalah rumah yang ada di Mekah. Nah, ini menjadi dalil bahwa rumah yang pertama kali dibangun oleh Allah itu adalah Ka'bah. Ya, maka Nabi tadi mengatakan ketika ditanya Abu Dzar bahwa rumah yang pertama kali dibangun adalah apa? Ka'bah, Baitullah Al-Haram. Kemudian Abu Dzar bertanya lagi, kemudian apa? Kemudian Rasul menyebutkan Tsummal Masjidul Aqsa. Kemudian setelah itu adalah apa? Masjid Aqsa. Abu Dzar bertanya lagi, kam bainahuma? Jarak pembangunan antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu berapa tahun? Atau berapa waktunya? Maka Rasulullah menyebutkan dalam riwayat dari Abu Dzar ini, arba'ina sana, 40 tahun. Banyak cerita yang mengatakan bahwa Masjidil Aqsa itu dibangun oleh Nabi Sulaiman. Jika dengan asumsi yang membangun pertama kali adalah Nabi Ibrahim, kemudian membangun Ka'bah pertama kali adalah Nabi Ibrahim, kemudian Masjidil Aqsa yang membangun adalah Nabi Sulaiman. Padahal jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Sulaiman itu ribuan tahun. Ya. Nabi SAW tadi bersabda berapa? Jarak dua pembangunan tadi 40 tahun. Maka Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, maka yang tepat adalah yang membangun pertama kali adalah Adam. Allah perintahkan Adam untuk membangun Ka'bah. Kemudian setelah itu Allah perintahkan Adam untuk membangun Masjidil Aqsa. Nah, cuma pada masanya Nabi Nuh terjadi banjir besar yang banjirnya sampai ke puncak gunung yang paling tinggi. Maka kemudian bangunan itu punah. Maka Allah Ta'ala memerintahkan Nabiullah Ibrahim untuk memugar kembali Ka'bah yang dibangun bersama Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim diperintahkan untuk membangun ulang lagi apa? Masjidil Aqsa. Barakallahu fikum. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, jadi Allah memerintahkan Nabi Ibrahim di dalam surah Al-Hajj ini untuk memanggil orang-orang melakukan ibadah haji di Makkah Al-Mukarramah, ya, diawali di Ka'bah, ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang rumah ini sudah dibangun oleh
atau dipugar oleh Nabi Ibrahim sama Ismail atas perintah Allah Azza wa Jalla. Qala, ceritanya Imam Ibnu Katsir, maka Nabi Ibrahim mengatakan kepada Allah Ta'ala, ya Rabb, wa kaifa uballighun nasa wa sauti la yanfaduhum. Gimana mungkin aku menyampaikan ibadah ini, ibadah haji, sementara suara aku tidak menembus mereka? Kenapa? Saat itu Nabi Ibrahim belum punya umat yang banyak. Ya. Beliau dakwah saja mengalami apa? Kesulitan yang luar biasa. Dan saat beliau membangun Ka'bah, saat itu di Mekah juga nggak ada manusia kecuali Nabi Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Jamaah sekalian rahmatullahi wabarakatuh. Maka Nabi Ibrahim mengatakan tadi, ya Rabb, gimana aku bisa menyampaikan sesuatu tetapi suaraku nggak menembus, nggak ada yang dengar. Ini kalau pakai logika manusia dalam menyambut perintah Allah agar mengumandangkan ibadah haji Nabi Ibrahim ini susah untuk diterima. Makanya logika iman itu yang paling mudah untuk menerima menyambut wahyu, perintah maupun larangan maupun berita. Maka kemudian Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, nadi wa alainal balagh. Ibrahim, tetap serukan wa alainal balagh. Urusan bahwa suaramu itu sampai kepada manusia ataukah tidak, itu urusannya Allah. Nah, ini Allah berfirman demikian. Faqama ala maqami. Maka Nabi Ibrahim berdiri di atas makom. Makom Ibrahim, tahu Pak ya? Makom Ibrahim. Jadi di Mekah ada jejak injakan Nabi Ibrahim di sebuah batu yang itu membekas. Makanya orang ketika melakukan ibadah umroh, tawaf, sehabis tawaf sunnahnya apa? Sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Ya, di belakang makom Ibrahim. Setelah itu, ini sebelum sa'i antara Safa dan Marwah, menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, mengambil air zam-zam untuk diminum, dan bagi laki-laki diguyurkan ke kepala, kemudian silahkan meminta apapun yang diminta, karena memang salah satu momen mustajab adalah apa? Berdoa setelah minum air zam-zam, apalagi setelah tawaf, sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Makanya ada ulama namanya Ibnu Hajar yang nulis Bulughul Maram itu loh Pak. Kitab Bulughul Maram itu ditulis oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Beliau itu ngapalkan susah, bukan main dulu ketika di masa belajar. Sampai diulang 90 kali. Tapi beliau punya apa? Cita-cita agar jadi seperti Imam Adz-Dzahabi, ahli hadisnya di zaman itu, yang kalau bercerita tentang hadis itu perawi itu kalau diceritakan itu sampai di luar kepala gitu ya. Menceritakan jejak perawi ini ketemu fulan ya, gurunya fulan, lahir tahun sekian, kemudian wafat tahun sekian, dia berpindah ke sini. Itu Imam Adz-Dzahabi punya kitab yang menjelaskan tentang perawi tersebut. Lah, Ibnu Hajar ketika beliau minum zam-zam dan setelah diguyurkan ke kepalanya, kalau perempuan cukup diusapkan, ya, cukup diusapkan di bagian sini. Maka Ibnu Hajar berdoa, Allahumma ja'alni kadz-dzahabi, ya Allah jadikan aku seperti adz-dzahabi. Apa kata para ulama mengomentari cerita tentang ini? Dan benar, Allah jadikan Ibnu Hajar justru prestasi dan pencapaian karyanya itu lebih banyak daripada Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Ya, meskipun memang ada doa khusus, tapi doa khusus itu tidak kemudian membatasi orang untuk meminta apapun. Doa khusus yang diajarkan oleh Rasulullah SAW apa? Ketika minum zam-zam,
Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa shifaan min kulli da'. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, kemudian apa? Rizki yang baik, dan sembuh dari semua penyakit, ya. Dari penyakit apapun sembuh dengan minum air Zam-Zam tadi. Ini doa yang diajarkan Rasul ketika minum Zam-Zam. Cuma para ulama mengatakan karena tidak ada lafaz pembatasan, maka orang dengan doa apapun itu silakan. Di sisi lain memang diperkuat oleh praktek orang-orang soleh terdahulu dari kalangan sahabat, kalangan tabi'in. Cuma caranya ketika minum Zam-Zam, ketika doa, baik ketika di sana maupun ketika kita ketika kita minum Zam-Zam di rumah, itu bukan diminum seluruhnya dulu baru doa, tapi apa? Dalam setiap tegukan ada doa. Itu yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Tayyib. Jadi ini Nabi Ibrahim berdiri di atas makom Ibrahim, di atas batu itu ya, di atas batu ketika membangun Ka'bah sampai membekas. Dan batu ini menjadi apa? Menjadi fenomenal. Selain menjadi syiar, selain itu menjadi syiar. Oleh karena itu ayat tentang fihi maqamu Ibrahim, fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Di Mekah itu ada bukti jelas. Bukti jelas apa? Argumen untuk orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu pernah membuat sebuah syubhat begini. Setiap nabi secara rumus itu pasti punya nasab kenabian, kata orang-orang Yahudi. Muhammad ini nasabnya kepada siapa? Kenabian sebelum Rasulullah SAW itu punya nasab jelas yang sampai kepada Nabi Ibrahim. Makanya disebut bapaknya para nabi. Mereka kemudian mengatakan, loh, Muhammad ini nasabnya yang jelas kepada Ibrahim dari mana? Mereka mempertanyakan itu. Maka kemudian makanya ayat itu berurutan bercerita tentang orang-orang Yahudi. Kemudian Allah berfirman tentang Mekah, fihi ayatum bayyinat. Di situ ada bukti yang jelas. Maqamu Ibrahim. Di situ ada makom Ibrahim. Ya. Yakni bekas injakannya kaki Nabi Ibrahim. Dulu kalau sekarang kan ada sidik jari. Dulu ada istilah namanya qiyafa. Apa itu qiyafa, Pak? Qiyafa itu adalah mengetahui bekas injakan, bahwa ini injakan siapa, orang dari mana, kabilah dari mana. Itu sudah ada teorinya. Makanya atau istilahnya sidik jari. Makanya Nabi Ibrahim Rasulullah SAW itu punya anak angkat namanya Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini wajahnya putih sekali, tapi anaknya wajahnya hitam. Istrinya namanya Ummu Aiman, kulitnya coklat, tapi anaknya hitam. Maka kemudian orang-orang pada mengucapkan kalimat selentingan gitu, ada terdengar selentingan, ini Usama bin Zaid anaknya siapa? Usama. Jadi Zaid bin Harisah punya anak Usama yang wajahnya hitam. Mereka katakan, ini Usama anaknya siapa? Anaknya Zaid bin Harisah atau anaknya orang? Karena wajahnya, kulitnya berbeda, wajahnya nggak mirip. Ya. Maka kemudian Rasulullah sedih dengan selentingan-selentingan tersebut karena berkaitan dengan anak angkatnya. Maka Rasulullah tidurkan Zaid bin Harisah sama Usama bin Zaid di atas satu ranjang dan ditutupi selimut dari wajahnya hingga
mata kakinya. Rasulullah memanggil orang Badui, orang Arab desa yang punya keahlian-keahlian unik, di antaranya keahlian qiyafah tadi, mengetahui sidik jari. Maka dia masuk ke dalam kamar di mana di situ ditidurkan Zaid bin Harisah dan Usama, kemudian melihat kakinya, dipegang, diusap. Wow, ini guratannya sama. Berarti pemilik kaki ini anaknya yang memiliki kaki ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Ibunda Aisyah, keluar dari kamar dengan wajah yang sumringah, yang ceria. Setelah orang Arab kampung tadi, Arabi tadi, memberikan pernyataan tersebut dengan keahlian unik tentang ilmu qiyafah tadi. Nah, kembali kepada makom tadi, makom Ibrahim. Dengan sidik kakinya Nabi Ibrahim, bekas injakan kaki itu membuktikan, dan orang Yahudi paham tentang ilmu ini. Mereka tidak akan bisa memungkiri bahwa Nabi Ibrahim pernah kemana? Ke Mekah. Dan di Mekah itu beliau membangun, berarti beliau, karena itu berada di dekat apa? Ka'bah. Beliau membangun rumah ini, berarti beliau meninggalkan keturunan dan peradaban di situ. Oh, berarti Rasulullah SAW adalah keturunannya siapa? Nabi Ibrahim. Jadi argumen mereka yang mengatakan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nggak punya nasab kenabian, itu terbantahkan. Ya, melalui apa? Bukti adanya makom Ibrahim yang ada di dekat Ka'bah tadi. Kembali kepada cerita Nabi Ibrahim tadi, maka Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk berdiri di batu yang beliau masih meninggalkan bekas injakan kakinya tersebut, yang dikatakan dengan makom Ibrahim tadi. Yang makom Ibrahim itu ada atau batu tersebut, ya, ada bekas injakannya, yakni injakan ketika beliau bangun apa? Ka'bah bersama putranya Ismail. Berdiri di situ untuk menerima perintah Allah ini dan memanggil orang-orang untuk melakukan ibadah haji. Berseru, bersuara gitu ya, berteriak gitu ya. Dalam riwayat lain, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk naik gunung Jabal Abi Qubais. Ya. Dalam riwayat lain, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk berdiri di atas bukit Sofa. Ya. Nah, ini riwayat. Tapi riwayat yang kuat, intinya Nabi Ibrahim berdiri di atas batu. Maka ketika Nabi Ibrahim menyampaikan, mengumandangkan, memerintahkan manusia untuk berdatangan melakukan ibadah haji ke Baitullah Al-Haram, dalam riwayat dari Abdullah bin Abbas, dari Mujahid, dari Ikrimah, dari Sa'id bin Jubair, dan banyak lagi para ulama, maka disebutkan setelah Nabi Ibrahim berseru, di sini disebutkan innal jibala tawaddu'at hatta balagha sautu arja'al ardi wa asma'a man fil arhami wal aslam. Maka gunung pun tunduk, merendah, sampai suaranya Nabi Ibrahim melampaui seluruh penjuru bumi. Wa asma'a man fil arham, dan setiap janin yang ada di dalam tulang sulbi itu mendengar suaranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Wa ajabahu kullu syai', dan semua yang ada di muka bumi ini menjawab panggilannya Nabi Ibrahim, seruannya Nabi Ibrahim, min hajarin, baik itu berupa batu, wa madarin, ya, ataupun lembah, wa syajarin, ataupun pepohonan. Mereka menjawab labbaik Allahumma labbaik, ya, ketika Nabi Ibrahim berseru tadi. Nah, ini unik, bahwa panggilan seruan ibadah haji yang dilakukan oleh bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam,
seakan-akan di hari itu mikirnya subhanallah, siapa yang dengar? Ya. Ini yang kalau ada orang yang tahu teori komunikasi, ilmu komunikasi, ini bisa dikaji ini ya. Bagaimana Nabi Ibrahim mengkomunikasikan firman Allah, pokoknya kerjakan. Dan buktinya sekarang maka dijawab oleh Allah Ta'ala, diceritakan dalam ayat ini. Allah saat itu memberitahukan Nabi Ibrahim, ya'tina rijalan, nanti orang-orang akan berdatangan dengan berjalan kaki. Nah, kemarin ada berita apa? Dari Indonesia yang naik sepeda ya, naik sepeda ontel ya, sampai ke sana. Ya. Sampai berapa? 7 bulan ya kalau nggak salah. Naik sepeda ontel 7 bulan sampai Baitullah Al-Haram. Coba, ini bagaimana Allah kabulkan seruan Nabi Ibrahim. Nah, kalau di zaman dulu pejalan kaki banyak sekali. Dan berapa banyak di antara ulama-ulama Indonesia ada yang berjalan kaki sampai ke sana, ya tentunya melewati lautan, ya naik kapal. Tapi untuk menuju naik kapal tadi, mereka berjalan kaki yang panjang. Dan kemudian sampai melahirkan ulama-ulama besar di Indonesia, ya sampai kemudian melahirkan orang-orang yang kemudian belajar di sana dan jadi guru-guru besar di sana. Salah satunya yang terkenal adalah Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, atau yang kemudian disebut dengan Nawawi Al-Jawi. Salah satu ulama yang punya otoritas di dalam menjelaskan fikih Syafi'i, punya karya besar yang masyhur dalam dalam mazhab Syafi'i untuk pemula, judulnya Kasyifatus Saja fi Syarhi Safinatin Najah. Ya, dia mengajar di Mekah. Dan dulu di masa beliau untuk bisa ngajar di Mekah itu tidak main-main. Dia harus punya sanad, ya, sanad keilmuan. Dan beliau mendapatkan apa? Mendapatkan kesempatan untuk mengajar di sana. Lah, datang ke sana untuk memenuhi panggilan, sampai kemudian mendapatkan barokah, mendapatkan belajar ilmu di sana, ya. Baik itu dengan berjalan kaki. Wa ala kulli dhamir, atau naik di atas unta yang kurus. Coba di sini diungkapkan wa ala kulli dhamirin. Unta yang kurus. Kenapa kok bukan unta yang apa? Gagah, nggak kurus gitu ya, yang gemuk gitu ya. Nah, ya nggak gemuk lah, kalau gemuk kan susah jalan. Tapi unta yang gagah, yang berdaging intinya, yang biasa digunakan untuk safar. Tapi di sini unta yang kurus. Di situ ada penjelasan para ulama. Kalau kita lihat beberapa literasi tafsir yang lain, bila dijelaskan dengan penjelasan dari sisi fikihnya, maka para ulama memberikan batasan. Selain daripada penjelasan secara tazkiyahnya, ya, bahwa kalau di zaman dulu, ya kan di dalam surah Ali Imran disebutkan walillahi, dan untuk Allah, ala nasi, wajib bagi manusia, hajjul baiti, berhaji di Baitullah Al-Haram, ya. Man istata'a ilaihi sabila, kalau dia diberikan kemampuan jalan untuk melakukan ibadah haji. Maka para ulama mentafsiri, di sini disebutkan kata istita'ah, untuk bisa melakukan perjalanan ke sana. Maka para ulama membuat standar. Sebagian mereka kalau di zaman dulu mengatakan standarnya orang yang punya 400 dirham dan berlebih dari dia sudah punya rumah, hajat pokoknya sudah selesai, kendaraan pokok sudah ada, kok dia tidak melakukan ibadah haji, maka karena ini kan fardu, maka dia kena dosa. Atau mamanya sekarang ya, rumah sudah punya, mobil, pokoknya mobil keluarga satu ada, ya, dia juga bisa memenuhi kebutuhan pokoknya dalam apa? 1 tahun itu secara berkala itu sudah ada rumusannya. Oh, dia sudah
punya hitungannya bahwa semuanya sudah selesai. Kok dia beli mobil satu lagi dan dia tidak melakukan ibadah haji, dia tercatat dosa. Makanya mobilnya seharga berapa? 300 juta bisa lakukan ibadah haji nggak Pak? Bisa. Ya. Nah, ini jadi catatan. Ya. Makanya di dalam surah Al-Hajj ini disimbolkan dengan onta yang kurus. Ya. Dimana katakan oleh para ulama, dengan standar yang rendah, selama orang ada niatan dan perjuangan untuk melakukan ibadah haji, maka dia akan bisa melakukan ibadah haji. Karena yang menghantarkan, mengarahkan ke sana adalah Allah. Maka modal utama adalah kita punya niatan yang jujur pengen melakukan ibadah haji dan ada perjuangan ngumpulin uang ke sana untuk kemudian bisa berangkat. Jamaah sekalian ada rahmat Allah. Makanya ada apa? Film apa itu Pak? Tukang bubur naik haji gitu. Ini ibarat disimbolkan dengan apa? Onta yang kurus. Yang mengantarkan ke sana itu Allah. Cuma kamu punya niatan atau enggak, kamu sudah berjuang ataukah belum? Ya, sudah berjuang untuk berangkat ke sana atau belum? Oleh karena itu ada satu hadis yang menyampaikan tentang keutamaan beribadah di 10 awal Dzulhijjah. Bahwa Rasulullah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu sholihu khairun min ayyamil ashar." Tidak ada amal soleh yang dilakukan di beberapa hari melebihi amalan yang dikerjakan di 10 awal Dzulhijjah. Maka sahabat mencoba bertanya kepada Rasulullah, ingin menakar tentang keutamaannya. Wahai Rasul, apakah jihad tidak setara dengan amal soleh yang dikerjakan di 10 awal Dzulhijjah? Kata Rasul, tidak. Kecuali orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya dan dia tidak pulang dengan apa-apa. Ya. Maka para ulama memberikan penjelasan. Di antara amal utama di 10 awal Dzulhijjah itu apa? Untuk mendapatkan tadi, bahkan jihad aja nggak setara dengan itu, ibadah haji. Loh, secara makna bisa ketemu di mana? Di sisi mana? Orang ketika berjihad itu kan sesuatu yang sulit, mengorbankan sesuatu yang mahal, nyawa, atau bahkan dia mengeluarkan materinya juga. Dalam ibadah haji itu kadang, makanya kata Imam Ghazali dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, begitu pula kata Ibnu Qudamah dalam kitab beliau Mukhtasar Minhajul Qasidin. Setiap ibadah dalam rukun Islam itu orang itu pasti diuji. Kadang diuji dari sisi fisik dan jiwa, kadang diuji dari sisi harta saja. Ujian dalam sisi harta saja seperti apa? Zakat, ya kan? Ujian dalam fisik dan jiwa, yakni kadang orang malas, itu apa? Seperti ibadah apa? Sholat. Haji itu penuh perjuangan karena kadang orang diuji dengan dua hal ini. Diuji dari sisi harta dan diuji dari sisi fisik dan apa? Jiwa tadi. Kadang orang sudah punya duit, tapi apa? Dia malas. Dia malas. Barakallahu fikum. Diuji fisiknya. Atau orang dia tidak malas, punya duit tapi pelit. Makanya ada ketika seorang supir gitu ya, sama bosnya itu mau apa? Dihajikan. Jawabannya apa? Minta mentahnya saja. Ya Allah. Ada uang tapi apa? Melihat uang itu bukan untuk Allah, ya, tapi apa? Untuk kepentingan pribadi.
Tapi barakallahu fikum. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada tuntutan tadi, perjuangan menuju sana sebagaimana perjuangan orang berkorban di dalam memperjuangkan agama Allah, berjihad di jalan Allah Ta'ala, sehingga memiliki keutamaan yang besar selain daripada bertepatan dengan 10 awal Dzulhijjah tadi. Maka coba orang mengumpulkan sedikit demi sedikit sampai kemudian ada bisa jadi kemudian apa? Hal ini membuat Allah ridho dengan perjuangan dan pengorbanannya dalam mengumpulkan, menyisihkan hartanya sedikit demi sedikit. Padahal pekerjaannya bukan pekerjaan yang luar biasa. Ya, mata pencarian hidupnya bukan sesuatu yang luar biasa, menghasilkan luar biasa. Maka kemudian Allah kabulkan dengan apa? Allah datangkan, Allah kirimkan kepadanya orang solih yang terketuk hatinya menghajikan dirinya. Dan cerita tentang itu di zaman salaf banyak, di mana Abdullah bin Mubarak ketemu dengan seseorang yang Allah mendatangkan Abdullah bin Mubarak kepada seseorang yang dia adalah seorang penjual sepatu, ya. Ada mengatakan bukan penjual, penjahit sepatu. Ya, cuma sebagian ada mengatakan cerita ini lemah gitu. Dia ingin apa? Ngumpulin uang untuk apa? Ibadah haji. Tapi ketika terkumpul, maka ada orang yang apa? Kelaparan. Allah nguji. Membutuhkan apa? Bantuan dari dirinya. Maka kemudian uang itu dia berikan kepada orang yang kelaparan tersebut. Padahal uangnya sudah dia perjuangkan untuk melakukan ibadah haji. Maka apa? Allah kemudian mendatangkan Abdullah bin Mubarak ke kampung tersebut dan menghajikan orang seluruh kampung. Ini Abdullah bin Mubarak, seluruh kampung, termasuk orang seluruh kampung itu apa? Orang tersebut. Ya? Bisa jadi apa? Dalam hitung-hitungan nggak nyampe. Tetapi kemudian Allah Ta'ala membuat orang itu terhantar menuju Baitullah Al-Haram untuk melakukan ibadah haji. Jadi wa ala kulli dhamirin, atau bergendara di atas unta yang kurus, disimbolkan dengan unta yang kurus karena ibadah haji bisa dilakukan dengan standar uang perjalanan, bekal perjalanan yang tidak tidak mewah, tidak besar gitu ya. Itu bisa dilakukan. Min kulli fajjin amik, dari setiap penjuru yang dalam. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka ini awal mula tentang perintah Allah ya untuk melakukan ibadah haji dari zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam sampai kemudian berkembang ke zaman-zaman berikutnya sampai zaman Rasulullah SAW. Meskipun nanti secara praktek akan terjadi perubahan-perubahan, terutama karena memang Nabi Ibrahim ketika meninggalkan Nabi Ismail, warisan ibadah haji itu masih jalan. Nabi Ismail itu menikah dengan orang, jadi Nabi Ismail itu bukan asli Arab, Pak ya. Nabi Ismail bukan asli Arab. Yang Arab siapa? Ada orang Yaman yang jual, yang punya kegiatan berjualan, yang dulu perjualannya sampai bukan cuma lokal, sampai internasional. Maka orang kabilah Jurhum yang datang dari Yaman, ketika mereka mau jualan ke Syam, mereka akan melewati mana? Mekah. Mereka mendapatkan kok ada burung yang terbang mutar-mutar. Oh, berarti ini pertanda ada air. Mereka cari, oh ternyata ada sumber air berupa Zam-Zam. Oh ternyata ada orang yang menjaganya, yakni Hajar dengan Ismail. Sampai kemudian mereka singgah di sana dan melihat perilaku Ismail yang bagus, maka kemudian berikutnya mereka nikahkan putrinya dengan Ismail.
Disinilah kemudian ada apa? Orang Arab yang tinggal dan Nabi Ismail akhirnya kemudian berbahasa Arab. Sampai kemudian berikutnya ke zaman berikutnya jauh dari Ismail, kekuasaan kabilah Jurhum dengan Ismail di situ itu diganggu oleh satu kabilah yang lain namanya Bani Khuza'ah. Ya, maka terjadi perang antara kabilah Jurhum dengan Bani Khuza'ah dan Bani Jurhum kalah. Maka Bani Jurhum mengatakan supaya mereka tidak merasakan barokah Ibrahim dan Ismail moyang kita, maka kita sembunyikan apa yang terwariskan dari mereka. Zam-zam dikubur sama mereka. Maka Zam-zam ketemu kembali kapan? Di zamannya siapa, Pak? Abdul Muthalib. Nah, yang menemukan adalah apa? Abdul Muthalib melalui mimpinya. Tapi barakallahu fikum, maka di kekuasaan Bani Khuza'ah terjadi penurunan pengunjungan Ka'bah. Kayak kemarin di masa pandemi, tempat-tempat wisata menjadi apa, Pak? Turun. Kan manfaatnya muncul banyak pedagang investor ke Indonesia. Ini logikanya begini. Akhirnya pasar di Mekah mulai sepi. Tayyibarakallahu fikum. Maka orang dari Bani Khuza'ah namanya Amr bin Luhai membuat ide gimana supaya Mekah ramai. Maka dia membawa patung-patung yang dia lihat di mana? Dia lihat di Syam. Oh, di Syam itu orang-orang Romawi buat patung yang itu membuat ramai. Akhirnya dia bawa patung itu ke Mekah. Nah, seiring dengan itu akhirnya kemudian bergeserlah ajaran Nabi Ibrahim, ajaran Nabi Ismail. Mulai ada penyembahan terhadap apa? Berhala, sampai kemudian ibadah haji prakteknya akhirnya menjadi apa? Berubah. Haji ikut menjadi apa? Berubah prakteknya. Ada ibadah haji, tawaf, lari antara Safa dan Marwah, itu ada. Tapi apa? Prakteknya berubah di zaman sebelum Rasulullah SAW, seiring dengan tadi ya, sampai ada cerita di mana orang-orang yang sampai kemudian apa? Mereka bernadar, kalau aku sukses, hartaku akan aku tanggalkan sampai baju yang melekat. Dan kemudian dia apa? Berkeliling tawaf mengelilingi Ka'bah, tawaf dengan telanjang, Pak. Itu ada cerita semacam itu. Jadi terjadi ya kisah semacam itu sampai kemudian Rasulullah SAW diutus oleh Allah memperbarui dan memurnikan lagi praktek-praktek ibadah yang ada di Baitullah Al-Haram, termasuk ibadah haji ya. Sampai kemudian dimulai dari tanggal berapa? Yaumut Tarwiyah ya. Yaumut Tarwiyah, hari Tarwiyah itu kapan? Tanggal 8 ya, Yaumut Tarwiyah. Nah, ibadah hajinya apakah haji tamattu? Kan ibadah haji itu ada 3. Haji ifrad atau haji qiran. Haji tamattu berarti apa? Dia datang mungkin di bulan Syawal, atau dia datang di bulan, tapi para ulama mengatakan memberikan kadar tidak, dia mulai datang di bulan Dzulqa'dah. Tapi sebagian tadi ya, ada mengatakan di bulan Syawal, ada mengatakan di bulan Dzulqa'dah. Nah, ketika dia datang di bulan Syawal, makanya dalam Al-Quran Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, haji itu dikerjakan di bulan-bulan tertentu. Loh, kok bulan-bulan? Kan haji cuma apa? Dzulhijjah, tapi di sini bulan-bulan. Maka kan ibadah haji ada haji tamattu, orang bisa umroh dulu. Nah, itu ada batasannya. Ada mengatakan dari bulan apa? Syawal, ada mengatakan dari bulan Dzulqa'dah. Dia umroh dulu, setelah umroh kemudian, tapi tetap ketika umroh talbiyahnya, Pak, labbaika umratan wa hajjan. Ya, labbaika umratan wa hajjan. Karena apa? Niatnya itu apa? Menggabungkan dalam satu perjalanan
ibadah umroh dan ibadah haji. Ini namanya haji tamattu. Cuma ada jeda antara umroh dengan ibadah haji. Baik. Ada pula haji apa? Ifrad. Rata-rata orang Indonesia biasanya hajinya apa? Tamattu atau hajinya haji qiran. Qiran itu tanpa jeda. Qiran tanpa ada jeda, tanpa ada tahallul, ya. Baik. Tanpa ada jeda dari umroh ke haji. Tapi kalau ifrad datang, ini biasanya haji furoda itu rata-rata pada apa? Hajinya ifrad, ya. Yakni niatnya haji saja, nggak pakai umroh. Ini dalam melakukan praktik ibadah haji, Rasulullah kemudian ya, lebih lapang, ya, orang bisa melakukan perjalanan umroh dulu, kemudian selesai dia mau dagang, mau apa, sampai yaumut tarwiyah dia kemudian ihram lagi, ya, kemudian melakukan praktek ibadah haji, ya. Ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان